Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Willy Santoso dengan NIM 2270231110 akan mengucapkan selamat datang kepada para penonton pada presentasi eksperimen mengenai klasifikasi pertumbuhan tanaman di rumah kaca menggunakan teknik mesin learning. Pada kesempatan ini, saya akan membawa Anda melalui seluruh proses yang telah saya lakukan, mulai dari pemahaman bisnis hingga evaluasi model yang telah kami bangun. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai dengan CRI SPDM, yaitu adalah standar yang digunakan untuk proses mesin learning yang melibatkan 6 langkah utama. Pertama adalah pemahaman bisnis, pemahaman data, data preparation, pembangunan model, evaluasi, dan implementasi. Kita mulai yang pertama. Dalam proyek ini, tujuan kami adalah untuk membangun sebuah model yang dapat mengklasifikasi kategori pertumbuhan tanaman di rumah kaca berdasarkan fitur numerik yang tercatat, seperti suhu, kelembapan, dan hal yang lain. Kategori yang dimaksud meliputi kelas-kelas seperti SA, SB, SC, dan lainnya. Dengan prediksi kelas pertumbuhan tanaman yang akurat, kami dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik dalam pengolahan rumah kaca dan hasil pertanian yang optimal. Berikut saya lampirkan library yang akan kita gunakan. Yang pertama ada library Pandas, NumPy, Matplot, Matplotlib, Seaborn, itu untuk membaca datasetnya. Nah, untuk library machine learningnya, kita menggunakan Rand Test Split, Random Forest Classifier, KNN Classifier, XGBoost Classifier, dan untuk evaluasinya kita menggunakan dari library Sklearn Matrix, yaitu adalah Accuracy Score, Confession Matrix, Classification Report, dan lainnya. Seperti yang bisa kita lihat bersama, ini adalah library yang akan kita gunakan dalam membangun proyek ini. Selanjutnya kita masuk ke data understanding. Melibatkan analisis dataset yang digunakan dalam proyek ini. Dataset yang kami gunakan memiliki 14 kolom dengan fitur numerik dan kategorikal. Tujuan utama di sini adalah untuk memeriksa kualitas data yang ada, memahami struktur dataset. Kami melihat apakah ada data yang hilang, distribusi nilai dalam setiap fitur, dan keseimbangan kelas pada variabel target. Seperti yang kita lihat di sini bahwasanya saya telah menampilkan info dataset berupa jumlah baris kolom dan tipe data. Jadi lihat di sini bahwasanya ada total 3000 data per kolom. Dan di sini juga adalah dalam bentuk tabel seperti ini. Dan kita lihat jumlah missing value yang ada di dataset saya. Menghasilkan di dataset yang saya gunakan adalah tidak ada missing value yang terjadi. Nah, di sini juga ada statistik deskripsi untuk fitur numerik di setiap fitur. Selanjutnya di sini juga ada kategori kolom kelas untuk melihat keseimbangan data. Dan selanjutnya seperti ini, ada histogram untuk melihat penyebaran fitur numerik. Dan ada heatmap korelasi antar fitur numerik dan pair plot berapa fitur terhadap kelas. Bisa kita lihat bersama di sini hasil visualisasi untuk data understanding-nya. Selanjutnya, kita masuk ke data preparation. Data preparation adalah tentang mempersiapkan data untuk digunakan dalam model machine learning. Data seringkali mengandung masalah seperti nilai yang hilang atau data yang tidak terstruktur. Dalam tahap ini, kami melakukan pembersihan data dengan mengisi nilai yang hilang, mengencode fitur kategorikal, dan melakukan scaling pada fitur numerik agar semuanya berada dalam skala yang sama. Kita lihat di sini bahwasanya dataset yang saya gunakan tidak ada missing value yang terjadi. Untuk encoding sendiri, saya menggunakan label encoder untuk kolom random dan one hot encoding pada kolom kelas. Nah,
Selanjutnya ada scaling. Scaling itu untuk mempermudah dalam membangun model seperti ini. Nah, selanjutnya juga saya melakukan fitur engineering, melakukan fitur-fitur baru yang diciptakan untuk meningkatkan kemampuan model dalam mempelajari pola-pola yang ada. Salah satu teknik yang digunakan adalah membuat rasio antar dua fitur yang relevan, seperti rasio antara ACHP dan PAR. Selain itu, kami melakukan transformasi logaritmik pada fitur ACHP untuk mengatasi distribusi yang skewed atau miring. Kami juga membagi fitur numerik menjadi kategori berdasarkan rentang nilai, seperti pada fitur ACHP yang dibagi menjadi kategori low, medium, high, dan very high. Terakhir, fitur interaksi juga dibuat untuk melihat bagaimana dua fitur dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi nilai. Yang kita lihat di sini hasilnya ada sedikit tambahan. Dikarenakan saya saat melakukan modeling algoritma random forest, saya menemukan indikasi bahwa kemungkinan besar terjadi error berasal dari fitur ACHP binet yang sebelumnya saya buat melalui binding. Kolom ACHP binet ini berisi nilai kategori seperti low, medium, dan lain-lain yang perlu diubah dalam format numerik agar bisa digunakan dalam pemodelan. Seperti ini, saya menggunakan label encoder, dan selanjutnya adalah saya membagi data untuk membangun model dengan skala 80-20. Selanjutnya kita masuk ke tuning 3 model, melakukan modeling kepada dataset yang digunakan. Model yang saya pilih dalam melatih dataset saya adalah yang pertama menggunakan random forest, k-nearest neighbors atau KNN, dan XGBoost. Setiap model ini dipilih karena kemampuan yang menangani masalah klasifikasi dengan data yang kompleks. Bisa kita lihat di sini hasil prediksi dari algoritma random forest, KNN, dan XGBoost classifier. Selanjutnya juga saya melakukan hyper tuning parameter. Untuk tugas klasifikasi ini kami menggunakan 3 model mesin yang berbeda. Untuk random forest ini algoritma ensemble yang terdiri dari banyak pohon keputusan memberikan hasil yang lebih stabil dan mengurangi kemungkinan overfitting. Yang kedua, KNN, model sederhana yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan data lain dalam ruang fitur. Yang terakhir adalah XGBoost, algoritma boosting yang dikenal karena kemampuannya menangani data besar dengan performa yang tinggi dan akurasi yang baik. Setiap model dituning menggunakan randomized search CV untuk menemukan kombinasi hyperparameter terbaik. Bagi contoh, untuk random forest, kami mencoba berbagai nilai untuk jumlah pohon and estimators dalam pohon max depth dan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk membagi node min sample split. Kami mengatur hyperparameter untuk KNN dan XGBoost agar model-model ini berfungsi dengan optimal. Yang kita tahu di sini hasilnya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dan interpretasi model. Terus sebelum ke sana, saya akan memvisualisasikan performa model menggunakan ROC. Seperti kita lihat di gambar ini bahwasanya data ini terlihat cenderung stabil ya di angka 1.00. Selanjutnya adalah masuk ke tahap evaluasi. Pada proyek ini, kami membangun 3 model machine learning kami membangun dan menguji 3 model machine learning yang berbeda untuk mengklasifikasi kategori pertumbuhan tanaman di rumah kaca. Model-model tersebut adalah model random forest, KNN, dan XGBoost. Setiap model yang telah dilatih menggunakan data latih yang telah diproses, kemudian diuji menggunakan data uji untuk mengevaluasi performanya. Yang pertama adalah nilai akurasinya. Akurasi merupakan matriks utama yang digunakan untuk mengevaluasi performa setiap model. Berdasarkan hasil pengujian pada data uji, random forest
Random forest menunjukkan akurasi 1.0 yang berarti model dapat mengklasifikasikan semua data uji dengan benar. Untuk KNN sendiri juga skornya 1.0 yang menyatakan bahwa model ini sangat baik dan dalam memetakan data uji ke kategori yang benar. Untuk SDBus sendiri juga mendapat akurasi 1.0 yang menunjukkan bahwa model ini memberikan hasil yang sangat akurat. Untuk interpretasinya sendiri, semua model yang diberikan hasil yang sangat baik dengan akurasi yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam proyek ini relatif mudah untuk diprediksi dan oleh tiga model tersebut. Namun, perlu dicatat bahwasanya hasil 1.0 pada akurasi mungkin mengindikasikan bahwa dataset yang digunakan tidak memiliki banyak variabilitas atau kesulitan dalam prediksi. Yang kedua adalah precision. Ketiga matriks ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam mendeteksi kelas yang benar, serta bagaimana model menghindari kesalahan klasifikasi. Untuk precision dari KNN, Random Forest, dan XGBoost memperoleh nilai precision 1.0 yang berarti bahwa prediksi kelas yang benar tidak memiliki kesalahan dalam mengidentifikasi kelas yang positif. Selanjutnya adalah recall. Recall ketiga model juga memperoleh nilai 1.0 yang menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi semua kelas positif dalam data uji. Dan yang terakhir, selanjutnya adalah F1 score. F1 score adalah ukuran yang menggabungkan precision call dan recall. Ketiga model memperoleh nilai F1 score 1.0 yang menunjukkan keseimbangan sempurna antara precision dan recall. Interpretasi nilai precision, recall, dan advance score yang sangat tinggi menunjukkan bahwa ketiga model ini tidak hanya akurat tapi juga efektif dalam mengidentifikasi semua kelas yang relevan tanpa kesalahan klasifikasi. Ini merupakan hasil yang sangat baik dalam konteks klasifikasi data. Selanjutnya adalah ada confession matrix untuk ketiga model algoritma. Untuk rainforest, hasil yang ditunjukkan prediksi sangat baik dengan tidak ada kesalahan dalam mengklasifikasi kelas. Dan untuk KNN-nya sendiri bisa kita lihat juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan semua kelas terklasifikasi dengan benar. Dan untuk XGBoost sendiri memberikan hasil yang sama baiknya dengan klasifikasi yang sangat akurat pada seluruh kelas. Dari confession matrix kita dapat melihat bahwa ketika model ini berhasil mengklasifikasikan semua data uji dengan sangat baik, tidak ada prediksi yang salah, dan menunjukkan performa yang sangat memuaskan dari ketiga model. Nah, selanjutnya adalah interpretasi hasil prediksi. Setelah model dilatih dan diuji, kami juga memeriksa fitur importance untuk melihat fitur-fitur mana yang paling berpengaruh dalam membuat keputusan klasifikasi. Dengan menggunakan teknik seperti SHAP, Steply Additive Explanation, kami dapat menggambarkan kontribusi setiap fitur dalam keputusan model. Random Forest, fitur-fitur seperti ACHP dan PHR memiliki pengaruh terbesar dalam mempengaruhi keputusan klasifikasi. Untuk SCBoost sendiri juga menunjukkan bahwa fitur-fitur seperti ACHP dan ALAP memiliki kontribusi yang signifikan dalam prediksi kelas. Fitur-fitur seperti ACHP, PHR, dan ALAP sangat penting dalam menentukan kategori pertumbuhan tanaman yang menunjukkan bahwa variabel-variabel ini sangat relevan dalam analisis dan pengelolaan kondisi rumah kaca. Nah, kita masuk ke akhir video. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga model yang digunakan, yaitu Random Forest, KNN, dan XGBoost sangat efektif dalam mengklasifikasikan kategori tumbuhan tanaman. Semua model memberikan akurasi yang sempurna pada skor 1.0 pada data uji dan menunjukkan performa yang sangat baik di semua matriks evaluasi, termasuk precision, recall, dan advance score. Meskipun hasil ini baik, penting untuk diingat bahwa data yang digunakan mungkin memiliki struktur yang relatif sederhana yang memungkinkan model untuk bekerja dengan sangat baik. Untuk proyek-proyek mendatang, saya dapat mengeksplorasi lebih lanjut dengan mendapatkan lebih banyak fitur
mengurangi kompleksitas model, atau menggunakan teknik-teknik lain untuk melihat bagaimana model dapat diterapkan pada masalah yang kompleks. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.